tuan rumah sakeluarga yang ulun hormati, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, dan juga kawan-kawan pembawa Maulid Ad-Dibai, mudah-mudahan kita berataan dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, segala puji rasa syukur kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mana sampai pada malam hari ini, tepatnya malam yang ketiga daripada bulan Rabiul Awal, kita berkumpulan di rumahnya Manya Ijai kan, menyamat kan ya? Menyamat leh. Dalam rangka pembacaan Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pula disambung dengan hawal daripada keluarga tuan rumah. Mudah-mudahan orang yang kita hauli pada malam hari ini Allah ampuni segala dosa kesalahannya, dicurahkan rahmat, maghfirah di dalam kuburnya, terhindar daripada siksa kubur, siksa api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu dan senantiasa kita curahkan ke haribaan junjungan kita, kekasih kita, orang yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ketiga kalinya tak lupa ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah yang meminta ulun untuk mengisi acara pada malam hari ini, yang walaupun ulun bukan orang yang ahlinya di dalam menyampaikan hal yang seperti ini, cuman sekedar daripada mengabulkan hajat tuan rumah pribadi, sekaligus mengucapkan ampun dan maaf jikalau nantinya di dalam penyampaian ulun terdapat kesalahan kekhilafan. Ulun meminta ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama tadi sudah membaca Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Maulid itu isinya tidak lain yaitu mentakzimkan, mengagungkan Allah dan mentakzimkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kelompok orang-orang yang tidak menyukai akan Maulid Nabi, mereka selalu menyerang bubuhan kita ini, disambatinya. Sambatinya apa? Bid'ah ujarnya. Maka membawa hadis Nabi pulang. Memang Nabi pernah bersabda, ujar Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang namanya bid'ah itu sesat, ujar Nabi, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Jadi kelompok itu mereka menyambati kita ini neraka. Kita baca Maulid ini neraka. Umaileh nang kaya inya panitia hari kiamat. Orang baca Maulid padahalnya neraka, padahalnya sesat. Nah, mereka kadang membacakah perkataan imam kita, Imam Syafi'i, Murid Sidin Imam Nawawi, dan imam-imam yang lain. Apa kata mereka? Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah,
ada bid'ah dhalalah. Yang masuk neraka itu, yang dianggap sesat itu bid'ah dhalalah, yang mana nang kada pernah dilajari, nang kada pernah diamalkan di zaman Nabi digawi, dan amalan itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah itu ngarannya bid'ah dhalalah. Pernah pian di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki nang berjemur di panasnya terik matahari, berjemur orang nih berdiri. Lalu Nabi melihat, Nabi bertanya kepada orang, itu apa tuh? Itu apanya tuh? Lalu dijawab oleh orang, ya Rasulullah, inya itu benazar. Lalu kabul nazarnya inya puasa. Dan ditambahnya pulang berjemur berpanas berdiri pulang. Nah, puasa ditambah berjemur berdiri pulang. Nah, lalu apa jawab Nabi? Ujar Nabi, uqud, atau bahasa lain ijlis, duduk ikam, benaung ikam, dan terusakan puasamu. Artinya puasa itu wajib karena kabul nazar sudah, tapi ditambahi dengan bepanas berdiri kada nang papa ulahan tuh lain kayak orang berhumah deh. Bepanas tuh ada sebab, ada ini dasar menyakiti diri, dilarang oleh Rasulullah. Nah, itu ngarannya bid'ah dhalalah, mau ulah-ulah sauran. Nah, adapun bid'ah hasanah itu pun terjadi juga. Siapa yang pertama kali membuat, yaitu Sayyidina Umar, yang mana tarawih itu asalnya 10 rakaat. Nabi kada pernah ngui 20. Nabi 10 aja. Dan ditutup witir rakaat 11 Nabi. Lalu Sayyidina Umar merasa keuyuhan mengikuti Nabi. Nabi itu sarakaat pertama surah Al-Baqarah. Nah, yopian 2,5 juz. Hanya sarakaat. Rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa, dan seterusnya. Jadi nang Nabi tarawih 10 rakaat itu beta tengah malaman, sahabat uyuh kalalawasan berdiri. Lalu inisiatif oleh Sayyidina Umar dibagi-bagi supaya jangan terlalu lawas berdiri. Nah itu bid'ah tuh, tapi bid'ah hasanah. Jangannya bid'ah dhalalah, mustahil orang sekelas Sayyidina Umar menggawi bid'ah, mustahil. Nah sama tuh yang kita gawi ini, nah membaca maulid itu bujur bid'ah, tapi bid'ah hasanah nang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Quran madahan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat. Ya ayyuhallazina amanu, bersalawat, ujar Allah. Allah nyuruh. Nabi pulang menyuruh kita untuk memperbanyak salawat kepada Sayyidin. Sedangkan maulid itu isinya salawat seijian. Mana bid'ah dhalalahnya? Kadada, berarti bid'ah hasanah. Nah, ujar Imam Syafi'i, orang yang membaca maulid itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah kita berikan pahala yang besar. Kemudian buhannya kada ingin situ menyerang. Ujarnya pulang, maulid itu mengkultuskan Nabi melebihi daripada Allah, mengagungkan Nabi melebihi daripada mengagungkan Allah. Ujar buhannya. Rupanya buhannya tuh kada membaca. Rupanya buhannya tuh kada tahu. Nyenarang orang kada tahu tuh ngalihai. Orang kada suah kawin belum, kada kau mahayal-hayal kayak apa rasanya malam pertama tuh. Udah tahu? Tang kawin misalnya nih, naba temuan malam pertama. Lalu ujar hatri nih, kayak ini kan rasanya malam pertama nih. Jangan tahu tak dulu pada abah kawin. Dulu pada abah. Bila kada tahu ngalihai orang mengisahkan. Nah, rupanya buahnya kada membaca. Padahal di dalam maulid itu, lihat ya. Napa di dalam maulid itu? Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Maulid apa itu?
Maulid tiba yang kita baca tadi. Rawi yang pertama memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang maha kuat, Al-Ghalib, yang maha menang. Tidak ada satupun orang yang kau mengalahkan lawan Allah. Apalagi abtadi'ul imla bismi zatil aliyah. Maulid apa kita? Maulid berjanji. Allah yang diagungkan pertama. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsutu fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allah juga maulid apa itu? Habisyi. Alhamdulillah, Allah juga Allah. Apalagi alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Alhamdulillah juga maulid apa itu? Maulid azab. Apalagi maulid habsyi dia. Rawi pertama alhamdulillahil qawi sultanuh. Rawi kedua tajallal haqqu fi alami qudusihil wasi'. Tajallal haqqu, bertajalli oleh Allah. Kisah Allah juga. Rawi ketiga wa asyhadu an la ilaha illallah. Kisah Allah pulang, memuji-muji Allah pulang. Rawi keempat hanya amma ba'du falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim. Hanya mulai mengisahkan tentang Allah hendak menciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dulu hanya Nabi. La ilaha illallah dahulu hanya Muhammadur Rasulullah. Berarti orang yang membaca maulid itu menggabung antara dua kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sempurnalah syahadat. Kan itu orang baca maulid. Ada denang sesatnya, ada sesatnya. Apalagi kita kan maulid ini diajarkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, mulai bahri kala sudah. Ujarnya pulang maulid tuh kadang di zaman Nabi. Nabi kada pernah baca diba. Pengarang diba aja belum lahir lagi. Kayak apa Nabi baca maulid? Nah, Nabi itu baca salawat juga. Mana Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Nabi kada pakai sayyidina wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat Nabi. Berarti Nabi kan bersalawat. Kenapa Nabi kada pakai sayyidina? Berarti kita pakai sayyidina salah lah. Nah, lalu ujar para ulama, Nabi wajar kada pakai sayyidina. Sidin memuji diri sendiri. Allah menyuruh. Adapun kita memuji Rasulullah lalu dibuat sayyidina, itu sebagai ta'adduban, beradab lawan Rasulullah. Contoh, misal kita menghormati orang besar nih, yang kami muliakan, Guru Abdus Somad misalnya. Lawan kayak ini, yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Abdus Somad. Lain kalau leh. Itu ada bagian dari adab. Daripada langsung nyambut ngarang sidin, berarti kada beradab. Kayak itulah kita bersalawat lawan Rasulullah. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bila ada orang kada hafal baca maulid, kada usah. Kada hafal umpat, kada usah. Bila kita arwah, jangan umpat saruan. Umpat saruan juga nasinya padahalnya bid'ah, jangan umpat memakan. Kadang-kadang ada jawabannya ya, pokoknya kita kada usah bermusuhan lawan bubuhannya itu. Masing-masing kita punya dalil tersendiri. Nah, belum lagi kisah fadilat orang membaca maulid. Nah, terakhir banyak ampihan kita kada lawas kada. Fadilat orang membaca maulid dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini imam ini kada kegampangan dia. Imam di mazhab Imam Syafi'i. Jauh pang lain mereka Imam Syafi'i, jauh ke bawah lagi. Cuman bermazhab mazhab Syafi'i.
Beliau ini dikatakan wali kutub di zaman Sidin. Sidin wali kutubnya, pemimpin segala wali, orang yang dibukakan oleh Allah kasyaf. Nah, apa ujar Sidin? Ma min muslimin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin. Tidak ada daripada orang Islam yang membaca maulid Nabi atas uyah. Diandeki uyah di hadapan. Nah, ada uyahnya ini. Ada uyah. Maka pian ada hadis Nabi, cuman hadisnya dhaif, Bang. Ujar Ibnu Zawji itu hadisnya dhaif. Tapi daifnya hadis Nabi lebih sahih daripada perkataan ulama. Nang naran hadis dhaif itu lain hadisnya nang bermasalah, perawinya nang bermasalah. Nabi kan bersabda, disampaikan oleh sahabat nang menyampaikan Sayyidina Ali, disampaikan oleh tabi'in. Nah, di tengah-tengah itu ada orang yang bermasalah. Misalnya orang bermasalah ini pernah berdusta sekali pernah berdusta seumur hidup, walaupun kadang mendustai manusia, mendustai binatang ya. Misalnya tangan kosong kada memberinya, ada kisahnya aja. Nah, itu pun sudah dianggap berdusta di dalam ilmu hadis. Lain ilmu fikih lah, jangan salah paham dikira nah boleh nah itu kada. Ini di dalam ilmu hadis itu sudah dianggap berdusta, maka kada kawaligi marawiyakan hadis Nabi. Bila ingin marawiyakan hadis Nabi kepada murid-muridnya, maka hadisnya itu rawinya itu bermasalah, bisa dianggap dhaif, lemah. Nang lemah itu bukan hadisnya, bukan perkataan Rasulullahnya, tapi nang merawiyakan ini nang lemah. Nah, itu maksud. Jadi narannya hadis dhaif itu tetap lebih sahih daripada perkataan ulama, tetap hadis Nabi. Nah, kita baca apa hadisnya ujar Nabi. Apalagi kayak kita nih hendak merawiyakan hadis, makinnya ya hadisnya berapa kali dhaif. Kita nih macam-macam aja kelakuan. Nah, ada orang yang parawi hadis itu luar biasa, mereka terjaga. Apalagi nangaran hadis sahih itu kada pernah berdusta seumur hidup. Jadi nang disampaikan hadis Nabi itu disebut sahih, disebut benar itu dari Rasulullah. Ketatnya tuh di dalam ilmu hadis itu ketat benar. Apa ujar Nabi nang riwayat Sayyidina Ali? Ujar Nabi, wa iza akalta fabda bil milhi waqtim bil milhi fa innal milha shifaa'un min sab'ina da awwaluha al juzam. Apabila engkau hendak makan, ujar Nabi, maka mulailah dengan garam, uyah, dan ditutup dengan garam pula. Jadi hendak makan tuh culiat, saya kira uyah tuh. Makan masih talah 3 piring misalnya. Talah 3 piring. Ampihannya imbah minum kan culiat pulang uyah. Nah, apa fadilatnya? Itu ujar Nabi, syifa'un min sab'ina da'in. Itu jadi obat daripada 70 penyakit di awak kita. Asal rutin mengamalkan obat. Main nih, uyah jadi obat. Aku jadi sini kada kawa, penyakit darahku tinggi. Tak ada kawa aku di sini mana uyah. Kada kawa ya, mun sasindung. Amun saculet itu jadi penyembuh. Kada bertahap berpengaruh lawan darah tinggi. Musa sindok nyata dah. Nah, lalu diteliti oleh bubuhan kesehatan. Ternyata uyah itu mampu menetralisir racun yang di dalam tubuh kita. Takutnya dokter. Ada ke dokter sini. Ada ke dokter sini. Takutnya ya. Atau pian cari di Google, nah cari di YouTube manfaat garam sebelum makan. Mereka teliti, ternyata mampu menetralisir racun yang di dalam tubuh. Harapnya sabda Nabi, 70 penyakit ujar Nabi mampu diobati dengan sebelum makan manculit sedikit uyah. Kau uyah nih pian dasar uyah ya, barangnya tuh itu kata kata tinggal. Orang menggangan. Coba kan gak ada uyah, hambar kuluman deh, hambar kuluman.
orang mau masak paten, uyah habis anak nyambel nih, nyambel lah, banyak amat. Minta pang uyah sakit nah. Aku kehabisan uyah di rumahnya sih deh. Nukar orang situ nukar. Kan uyah, ha? Biar kayak apa rumah ganalnya, haratnya rumah mengkadebu uyah. Jadi uyah ini di mana-mana pasti ada. Setiap rumah pasti ada uyah. Karena uyah ini ulang, tahu lah biar sejarahnya uyah ini apa lah. Asal muasalnya tuh apa? Banyu laut lah. Sebelum di banyu laut tuh apa pulang asalnya nah? Nah ya, nah siapa dapat nah? 100.000, 1, 2, 3 habis waktunya. Usia aja nang dapat habis sama kawan. Takor kawan. Nah asal muasal uyah ini, saya kata kisahnya. Nabi Ibrahim kan sidin setiap hari kada akan makan kecuali bersama orang lain, bersama tamu. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki orang nang katuju mau dia akan tamu. Sidin kan dia nak makan, kecuali ada orang nang dibawai makan. Aslinya bahasa kita tuh ditraktir. Jadi bila isokan sidin nak makan, cari sidin orang, cari keluar rumah. Mana ada nang lalu penyamat sini. Oh penyamat sana. Kenapa aja penyamat? Makanan ke rumah. Tontong makan penyamat. Kamarian, sini anak makan, cari pulang orang. Cari ada penyaijai nih. Penyaijai sini penyaijai. Hari-hari sih kayak itu. Kira-kira kita kawal lah itu nama roti lah. Hari-hari gitu. Makanya orang yang paling memuliakan tamu adalah Nabiullah Ibrahim. Nah lalu suatu ketika beliau sudah merasa umur kada lawas lagi. Naik sidin ke atas gunung munajat lawan Allah, ya Allah pian kan tahu, pian maha tahu ulun katuju menjamu tamu. Andai kata umur ulun habis, ulun mati, ulun dah kawal lagi memakani orang lain. Cariakan solusinya ya Allah. Ulun hendak menjamu tamu sampai hari kiamat. Kayak itu bahasa ulun aja bang lah. Artinya dari perkataan Nabi Ibrahim bahasa Arab, lo kopian kada paham, ulun kada hafal juga. Lalu Allah berfirman lawan Jibril, oh Jibril turuni. Lalu ujar Jibril singkat cerita, kalau engkau hendak menjamu tamu sampai hari kiamat, tuh ambil tanah nang ada di gunung tuh nah. Ambil, baca akan bismillah, tebarkan di laut. Lalu ditebarkan sidin di laut. Akhirnya berkat nang tadi laut menjadi masin, lain masin kapang lain pula menjadi masin. Nah, asalnya laut itu jar kada masin, banyunya tawar aja, hambur aja dia. Lalu Nabi Ibrahim menghambur apa tadi? Debu tanah tadi nang sudah dibacakan izin Allah izin Allah, akhirnya laut menghasil nang mana laut itu kau menghasilkan uyah. Berarti kita makan pakai uyah itu jamuan Nabi Ibrahim. Jasa Nabi Ibrahim no uyah nih kada kegempangan nih. Oleh karena itu kan makanya Nabi Ibrahim itu banyak pada jasa lawan kita. Lalu kita sembahyang kada kawat tak tinggal Nabi Ibrahim. Dalam salawat ada terus Ibrahimnya kada pada tinggal karena jasa sidin luar biasa. Di samping itu pulang di samping lain Nabi Ibrahim kainnya Rasulullah, pakaian Rasulullah. Nah sudah. Gimana tadi nih? Kisah uyah leh. Nah ujar siapa tadi? Ujar jadi kan? Ujar Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada daripada orang Islam yang membaca maulid lalu diandeki uyah di hadapannya, au burrin atau gandum, au syai'in akhar minal ma'kulat, atau sesuatu yang lain daripada bahan-bahan makanan. Mau di sini ulun lihat lengkap gambarnya. Ada kicap, ada susu begentong lah, susu cair leh, tanangnya ya. Ada minyak lemak, ada pitsin, nama lengkap. Belum lagi buah-buahannya, wadai-wadaiannya.
Apa ujasilin illa zaharat fihil barakah, melainkan turun atas makanan itu berkah dari Allah. Berkah nih makanan ini nah. Wah, enggak nih bisa habis aku tahambur. Di animuirnya. Lu nih anak aja mau makan. Tiba itu pulang sambungannya mana nih? Wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, jika dibacakan maulid Nabi atas air. Oh, kita mau marau nih. Kalian cari banyu. Ada maksudnya banyu nang di hadapan. Nah, banyu tabukan yang ini nah. Apa? Faman syariba min zalikal ma, siapa yang meminum itu air, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin, masuk ke dalam hatinya 1000 nur. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin, dan keluar dari hatinya 1000 macam penyakit hati. Orang meminum banyu ini. Makanya dari ulama bila ada orang tuh bina pemulir mana sambahyang koler. Aneh, coba akan minumi banyu maulid. Sebelum minum kan bismillah, bacakan shalawat, minumi. Pokoknya minum surangan nggak usah gitu minum ini. Artinya itu dicampur lawan minuman inya. Nah, insya Allah hatinya tuh masuk nur. Nah, kalau hati sudah kemasukan nur, lalu hidayah itu masuk. Penyakit-penyakit hati keluaran, penyakit dengki misalnya keluar. Melihat bini kawan bungas, putih hapulang, mah sakit hati. Bini seorang mana pada bungas, hirang hapulang. Misalnya kata kawai, untunginya. Jangan dipikirkan. Dan nambini itu terabas sampai di motor. Teman bakunan. Bisa. Pakai itu. Melihat orang berdagang penapayu, dipikirkan. Ada orang mati, ambil banyunya itu nah, bekas mandi orang mati. Orang geus apa? Ayo tenang ada itu. Dicicirakan di toko orang dan dagangannya mati juga. Nah, itu kan budi. Dengki ngarannya deh. Dengki ngarannya. Coba-coba intinya penyakit hati itu banyak lah. Nah, orang yang meminum banyu maulid, insya Allah penyakit hati keluparan. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, malam ini kisah fadilat maulid aja. Kata kau mengisahkan sejarah Nabi. Ada mayu waktunya. Ini kan para sajam saudara. Minta rila, minta ridho sabarataan. Kalau ada salah dalam penyampaian, mudah-mudahan kita tidak keluar daripada tempat ini, melainkan Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, dosa kesalahan orang tua kita, dosa kesalahan ke anak cucu kita diampuni oleh Allah, segala hajat dikabulkan oleh Allah, segala urusan dimudahkan oleh Allah, segala penyakit disembuhkan oleh Allah, hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, di akhirat mendapat syafaat Rasulullah, terkumpul lawan Nabi di dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.